Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video selain menjadi waliullah penuh karomah, beliau juga pemimpin legendaris hebat yang patut dicontoh pemimpin negeri ini. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pemimpin luar biasa yang tidak segan-segan turun dan bekerja bersama anak buahnya. Ini beliau lakukan agar bisa berempati dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh anak buahnya. Sebuah sikap tawadhu yang mencerminkan kebeningan hati beliau. 2 hari dalam seminggu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari libur mengajar untuk ikut bekerja di sawah bersama para pekerjanya. Sungguh sebuah sikap yang kini sulit dan langka kita temukan dalam diri para pemimpin kita. Seorang pemimpin harus mau berkorban untuk umatnya, bukan sebaliknya, mengorbankan umatnya untuk kepentingan diri sendiri. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS atau Biro Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah 207.176.162 orang tentunya, atau 87,18% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Urutan berikutnya berturut-turut ditempati oleh agama Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, dan Konghucu 0,05%. Sisanya 0,49% tidak diketahui. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia menempati ranking pertama populasi terbesar umat Islam di dunia. Ranking kedua ditempati oleh Pakistan, disusul kemudian oleh India, Bangladesh, dan Mesir. Yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Islam lainnya, Indonesia relatif lebih stabil situasi perekonomian, keamanan, politik, dan relasi antar umat beragama. Saat ini negara-negara mayoritas Islam seperti Mesir, Suriah, dan Yaman sedang tidak stabil kondisi ekonomi, politik, dan keamanannya, yang antara lain disebabkan karena gesekan antar umat Islam sendiri maupun karena gerakan-gerakan Islam transnasional. Diakui atau tidak, semua itu tidak lepas dari jasa pahlawan kita, guru kita, panutan kita, pemimpin kita, kiai kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang mempertentangkan antara nasionalisme dengan agama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tegas menyatakan bahwa antara agama dan nasionalisme tidaklah berada dalam kutub yang berseberangan. Seorang muslim sejati yang taat, cinta pada Allah dan Rasul-Nya, haruslah juga sekaligus menjadi pecinta dan pembela tanah air. Marwah agama sama kedudukannya dengan marwah tanah air. Karena itulah pada tanggal 22 Oktober 1945, saat ada gelagat Belanda melalui tentara sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia, Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam baik pria maupun wanita untuk berjihad mempertahankan tanah air dan bangsanya.
Amanat inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan resolusi jihad fi sabilillah, yang pada akhirnya berujung pada perlawanan rakyat dan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tidak menghadapkan agama dengan nasionalisme ini pastilah sebuah pendapat yang terbit dari kedalaman fikir dan keluasan wawasan beliau, bukan pendapat yang lahir karena motivasi kekuasaan atau motif-motif duniawi lainnya. Tampaknya pendapat ini perlu digaungkan kembali termasuk kepada generasi-generasi NU menyikapi maraknya fenomena kekuatan Islam transnasional di Indonesia serta beberapa negara lain yang menghadapkan nasionalisme vis-a-vis dengan agama. Dalam kaitannya dengan Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana dikatakan oleh Mustafa Bisri menyatakan bahwa NU membutuhkan orang-orang yang mau bekerja untuk jam'iyah, bukan bekerja meraih keuntungan dari jam'iyah. Karena itu sungguh amat memprihatinkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini muncul isu-isu tentang money politik yang mewarnai pelaksanaan Muktamar NU. Kelompok-kelompok muda NU seperti PMII, Garda Muda NU, dan ISNU sudah banyak menyuarakan dan meminta agar pelaksanaan Muktamar NU bersih dari praktek money politik. Ada pula yang meminta agar dibentuk audit independen guna mengawasi dana besar yang digelontorkan pemerintah untuk Muktamar NU. Andai Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih ada, pasti beliau akan menangis sedih mendengar isu-isu tersebut, apalagi melihat kenyataannya. Meski demikian, tidak sedikit para kiai kita yang bisa menjadi pemimpin yang waro mengikuti lampah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah cucu beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kalau untuk menjadi ketua PBNU saya harus main uang, maka lebih baik saya tidak menjadi ketua PBNU. Saya sudah tua. Jarak saya dengan makam cuma tinggal 40 meter. Meski nanti makam saya bersebelahan dengan makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka sesungguhnya jarak saya dengan beliau akan amat jauh. Allah tidak akan menolong saya jika saya sampai main uang, kata Gus Solah, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan tegas pada pertemuan di Grand Kalimas di tengah-tengah para alumni Tebu Ireng yang menginginkan beliau maju menjadi ketua PBNU pada Muktamar ke-33 di Jombang. Meski kalimat itu beliau ungkapkan tanpa berapi-api, tapi getarannya serasa sampai ke ulu hati, menggetarkan jiwa. Subhanallah, benar-benar keturunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejati. Pesantren-pesantren juga kita haruslah i'timad 'alan nafsi, yaitu mandiri dan percaya diri. Begitu kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seseorang pemimpin yang mandiri tidak akan mudah ditundukkan pihak lain, karena ia tidak bergantung kepada siapapun. Karena itulah, di samping beliau mengajar, beliau juga seorang petani yang punya berhektar sawah dan juga seorang pedagang. Seseorang yang bergantung ke pihak lain besar kemungkinan tidak akan mempunyai kemerdekaan sendiri. Sama saja dengan memberikan peluang kepada orang lain untuk mengatur kita. Dengan bergantung kepada orang berarti kita menggadaikan kemerdekaan kita, harga diri kita, dan marwah kita. Sebagaimana banyak dikatakan orang, tidak ada yang gratis di dunia, apalagi saat ini. Ada udang di balik batu. Jika ada seseorang memberi sesuatu pada kita, apalagi dengan pemberian yang fantastis, patut diduga bahwa pemberian tersebut mempunyai tujuan atau agenda tertentu, meski tidak semuanya begitu. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mau itu terjadi. Hal terakhir yang patut kita catat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ajarannya agar kita tidak mudah bersuuzon, karena pandangan mata bisa jadi menipu, pandangan akal bisa jadi melenakan. Memandanglah dengan hati, insya Allah akan beroleh hikmah dan kebenaran. Subhanallah, sungguh sebuah nasihat yang sangat bijak.
Saat ini begitu banyak orang yang bukan hanya bersuuzon, tapi sudah sampai pada taraf mengklaim, menghujat dan menuduh. Ada juga yang dengan lantang mencap seseorang sebagai sesat, kafir, musyrik, dan celaan-celaan lainnya kepada sesama muslim. Seandainya semua orang meniru lampah dan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pastilah aman, tentram, dan damai bumi ini. Semoga berkah bermanfaat. Itulah kehebatan yang luar biasa. Selain menjadi waliullah, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin legendaris yang patut kita ikuti dan pemimpin-pemimpin negara kita ikuti. Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.